Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Prestiawati Gojali. Saya merupakan guru SMK Muhammadiyah 3 Purwokerto, Banyumas. Saya merupakan mahasiswa PPG kategori 1 gelombang 2 dengan nomor PPG 2151715119 dengan NIM 22611219942. Pada hari ini, Senin 12 Juli 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 dengan materi hidrokarbon. Berikut praktik pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sehat ya? Semoga semuanya sehat sehingga dapat belajar bersama hari ini. Dan sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Heri, boleh ya? Silakan ya. Terima kasih Heri sudah memimpin doa hari ini. Oke, semangat ya untuk belajar hari ini. Oke, biar nambah semangat, kita nyanyikan dulu lagu nasional Bangun Pemudi Pemuda. Apa semuanya? Oke ya. Davina. Belajar ya, silakan bukunya dibuka. Kita belajar apa ini? Kimia. Tidak salah jadwal ya. Kita hari ini akan belajar kimia. Kita belajar kimia minggu kemarin. Kita ada kriteria penilaian. Nah, setiap pembelajaran pasti ada penilaian. Untuk kriteria penilaian yang pertama ada penilaian sikap. Ya, bagaimana sikap kalian selama pembelajaran? Ya, apalagi nanti kita ada diskusi bagaimana sikap kalian dalam berdiskusi. Kemudian ada sikap nilai pengetahuan. Ya, nilai pengetahuan tentunya dengan pengetahuan kalian setelah nanti kita belajar ini. Kemudian terakhir ada penilaian keterampilan. Nah, keterampilan kalian dalam berbicara, mengungkapkan pendapat, ya, atau menerima pendapat dari orang lain. Itu termasuk ke dalam keterampilan. Oke, yang bertanyakan untuk penilaian? Ya, kita lanjut ya. Oke, minggu kemarin kita sudah membahas tentang hidrokarbon. Ingat ya? Yang Ibu tanyakan, unsur apa saja yang ada di dalam hidrokarbon? Siapa yang bisa menjawab? Oke? Ya, betul. Unsur hidrogen dan karbon. Iya, betul ya. Ada unsur hidrogen dan unsur karbon. Ya, hidrogen lambangnya H, kemudian karbon lambang atomnya
Berapa nomor atom dari karbon? 6, betul ya. Nah, nomor atom dari karbon itu 6. Kalau nomor atomnya 6, maka bagaimana konfigurasi elektronnya? Siapa yang bisa menjawab? Oke, yuk. 1s2, 2s2. Betul ya, 1s2, 2s2 dan 2p2. Masih kelihatan ya ujiannya ya? Oke ya. Nah, kalau seperti ini maka berapa konfigurasi berapa elektron valensi dari karbon? Elektron valensinya apa? Oke, pintar Arwan ya. Ya, yang lain bisa ya? Oke, siap ya. Nah, sehingga elektron valensi dari karbon adalah 4. Kapan kita menggunakan hidrokarbon? Ini gambar apa? Gas. Siapa yang suka pakai gas LPG? Semua ya. Atau masih ada yang pakai kayu bakar? Atau pakai kompor listrik? Masih ya, ada yang pakai kompor listrik, ada yang kayu bakar ya. Nah, rata-rata kita menggunakan gas LPG ya. Ini ada gas LPG. Nah, ternyata ini merupakan hidrokarbon ya. Jadi besok kalau beli ke warung, Pak, beli hidrokarbon ya. Apa hidrokarbon? Nah, ternyata salah satu hidrokarbon ini adalah gas LPG. Kemudian ini ada apa ini? Gula ya, bukan garam. Ini gula, misalnya apa gula? Manis ya. Kayak siapa? Kayak aku. Ya, gula rasanya manis. Ternyata gula itu merupakan senyawa hidrokarbon. Kemudian ada lagi apa ini? Bensin. Nah, kalian suka beli bensin? Suka buat apa bensin? Buat kendaraan ya. Jadi kita pakai bensin itu merupakan salah satu senyawa hidrokarbon ya. Jadi banyak sekali manfaat dari hidrokarbon, banyak sekali senyawa-senyawa hidrokarbon yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama ada peserta didik dapat menganalisis penggolongan hidrokarbon ya. Kemudian ada berdasarkan bentuk rantai karbon dan jenis ikatan. Kemudian yang kedua ada peserta didik dapat menganalisis ya, tentang alkana, alkena dan alkena ya. Apa itu? Ya, nanti kita akan belajar bersama. Kemudian selanjutnya kita akan, tadi kita sudah bahas, ada gambar apa ini? Bisa diamati untuk gas ya, ada gambar gas. Ada yang ditanyakan tentang gas? Oke, Yuri ya. Kandungan apa saja yang ada di dalam sel biji? Kedua ada gambar apa? Kantong plastik. Ada yang mau ditanyakan untuk kantong plastik? Oke, bahan apa yang digunakan untuk kantong plastik? Oke, gambar yang ketiga apa ini? Gelas. Suka lihat yang lagi gelas? Suka lihat? Oke. Ada yang mau ditanyakan sama tukang las? Ya, silakan. Bahan yang digunakan untuk proses pengelasan. Ya, bahannya apa sih untuk proses pengelasan? Ya, tentunya besi. Tapi bahan bakarnya apa sih? Ya. Oke, semua ini akan kita bahas, kita diskusikan. Oke, kita bentuk kelompoknya. Silakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Oke, silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ibu akan bagikan LKPD ya. Nanti LKPD-nya Ibu bagikan 2, yang satu buat
petunjuknya dibaca, silakan diskusikan bersama teman-teman. Bawa pulpen kan? Silakan. Apa? Petunjuk LKPD. Nah, LKPD-nya kan ada dua tuh, yang satu nulis, yang satu nyari jawaban. Dibacakan. Ya, dibacakan tujuan petunjuknya. Nah, dibacakan petunjuknya, jadi yang lain mendengar Pak. Dibacakan petunjuknya, yang lain bisa mendengar Pak. Ya, yang satu tulis. Sudah ditulis? Oh kamu. Ya, ya. Ini petunjuk ya, baca nanti yang lain mendengar. Hidrokarbon dibuka halaman berapa hidrokarbon? Terakhir ya. Terus tadi yang plastik apa? Bahan baku untuk pembuatan kantong. Jawabannya boleh browsing, boleh dari buku berdasarkan pengalaman. Bagian atasnya, bagian atas. Oh itu penggolongan nabi penting. Ya. Hidrokarbon ya. Kamu membahas yang golongannya ya berdasarkan jenis. Ya, tulis. Ya. Kenapa? Empat ya, Yuri, sehat Yur, satu. Bisa dimulai untuk presentasi. Dari kelompok 1 nanti yang maju kelompok 1, tapi kelompok 2, 3, dan 4 ya kita perhatikan ya, karena itu termasuk ke dalam materi yang kita bahas ya, dan ada penilaiannya tersendiri ya. Jadi silakan tidak sibuk sendiri dengan tugasnya masing-masing, tetapi kita perhatikan yang presentasi. Nah, kalau
silakan tanyakan, silakan tanggapi dengan sopan dan santun tetap ya. Silakan untuk kelompok 1 bisa maju ke depan untuk presentasinya, papernya bisa dibawa. Oke, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Ya. Kalian membahas permasalahan nomor 1. Oke, silakan di diskusi. Silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 akan membawa presentasi tentang ya sebelumnya perkenalan dulu dari kelompok kami. Saya sendiri ini Nur Haihan. Semuanya tak kenal ya. Ya. Langsung saja pembahasan yang pertama akan dibawakan oleh teman saya Rasya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang hidrokarbon kelas 10, yaitu mata pelajarannya tentang kimia. Dan dari sini bisa dilihat pengertian hidrokarbon itu sendiri adalah senyawa yang tersusun atas unsurnya yang terdiri dari atom karbon dan hidrogen. Atom karbon bergabung untuk membentuk suatu kerangka senyawa, kemudian atom hidrogen menangkal berbagai konfigurasi yang berbeda seperti ini komponen keduanya. Kita lihat ini pengelompokan hidrokarbon sendiri. Ya, silakan perhatikan semuanya ya. Pengelompokan hidrokarbon terjadi atas dua unsur, yaitu alifaktik dan jepit. Dari alifaktik sendiri juga dibagi menjadi dua, yaitu alifaktik jenuh dan tidak jenuh. Dari alifaktik jenuh terdapat alkana di dalamnya. Dan alifaktik tidak jenuh juga terdapat dua unsur, yaitu alkana dan dalamnya. Dan kalau hidrokarbon yang kedua adalah siklik. Siklik sendiri terbagi menjadi dua, yaitu alisiklik dan aromatik. Dari antisiklik terdapat sikloalkana dan sikloalkana. Dan aromatik dari siklik aromatik ada benzenan, alkana dan antrasenan. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas apa yang saya katakan. Berdasarkan bentuk rantai karbonnya, terjadi peredaran rantai karbon, yaitu dari rantai karbon karbon sendiri adalah hidrokarbon rantai yang dua. Rantai karbon alifaktik ini bisa dan bisa juga bertambah. Yang kedua, rantai karbon siklik yaitu hidrokarbon rantai tertutup atau yang disebut biasanya singklikan. Rantai karbon siklik terbagi menjadi dua, yaitu rantai karbon alisiklik dan karbon siklik aromatik. Rantai hidrokarbon alisiklik dan aromatik berbeda dari ikatan. Dalam tingkat aromatik memiliki ikatan konvensi, yaitu ikatan tunggal dan ikatan anak. Tersusun secara selang secara hidrokarbon siklik yang tidak termasuk aromatik ditolakkan ke hidrokarbon alisiklik. Dapat dilihat gambar dari rantai atom karbon sebelah kanan saya itu ada rantai atom karbon yang terbuka jenuh. Dan yang sebelah kiri itu terbuka tidak jenuh. Seperti ini gambarnya seperti ini. Berdasarkan dari singkatan antar karbon atau berdasarkan dari singkatan antar atomnya, hidrokarbon juga atas jenuh dan tidak jenuh. Jika semua ikatan karbon termasuk ikatan tunggal, senyawa hidrokarbon tersebut dikelola sebagai hidrokarbon jenuh. Jika terdapat satu saja ikatan rangka atau ikatan rangka tiga, senyawa hidrokarbon tersebut disebut hidrokarbon tidak jenuh. Mungkin sekian presentasi dari saya pada kesempatan kali ini. Silakan ajukan pertanyaan karena pada presentasi kali ini saya akan membawakan jawaban kepada semua bukan harapan. Betul ya, akan membawakan jawaban bukan harapan. Oke, ada yang mau ditanyakan atau menanggapi untuk kelompok 1? Silakan kelompok 2, 3, dan 4 ada yang mau menanggapi? Kalau nggak ada itu boleh nanya. Yang membedakan alifaktik sama siklik itu apa? Dapat dilihat jika pada atom karbon terbuka jenuh dapat dilihat lurus atau bertabrakan. Ya itu kalau yang Terbuka jenuh. terbuka ya atau jenuh ya. Yang terbuka tidak jenuh terjelas yang bercabang kalau tidak lurus Ada cabangnya. bercabang-cabang dari satu bercabang ke yang lain. Itu tidak jenuh. Ada rangkap berapa? Rangkap C dengan C ada rangkap berapa? Rangkap tiga. Berapa itu? Kalau Rangkap 2 ya. Jadi di sini kenapa tak jenuh?
dua ya, ada rangkap duanya, jadi dia tak jenuh. Kalau hanya rangkap satu, kalau dia hanya tunggal ya, atau ikatannya hanya satu C dengan C-nya, berarti dia jenuh. Oke. Ya silakan ditutup. Oke, sekian presentasi kali ini. Semua yang saya kiri karena ini presentasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan mempresentasikan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang materi dasar biji. Perkenalkan, saya Ahmad Haji. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi dasar biji. Yang pertama, pengertian dasar biji. LND atau LPV 612 adalah gas metana dengan komposisi 90% metana atau C4 yang dikaitkan pada tekanan atmosferik dan suhu 163 derajat Celcius. Setiap proses pencairan, gas harus menjalani proses pemurnian terlebih dahulu untuk menghilangkan kandungan senyawa yang tidak seharusnya seperti CO2, H2S, H2, H2O, dan hidrokarbon serat. Ada yang mau menanyakan? Oke, silakan. Siapa perkenalkan? Perkenalkan, nama saya izin bertanya ke terhadap kelompok 2. Pertanyaan kali ini, apa yang dihasilkan dari reaksi sempurna pembakaran gas butana yang berada di dalam gas LPG dengan oksigen? Sekian, terima kasih. Ya, tadi seperti kita ketahui kalau gas itu ya digunakan untuk proses pembakaran ya, gas LPG digunakan untuk proses pembakaran. Ya, bagaimana proses pembakaran, apa yang terjadi? Gas karbon dioksida dan protein. Ya, semua hidrokarbon akan menghasilkan apa, Alvin? Gas karbon. Gas Karbon. karbon apa? Karbon dioksida ya. Karbon dioksida, apa rumusnya dari karbon dioksida? Hah? Apa bisa menuliskan rumus dari karbon dioksida? Ya, CO ya, CO2 ya, dengan apa tadi Alvin? Air apa rumusnya air? Hah? Iya, elemen H2 dan tambah plus H2. O-nya besar, itu jadi 20. Nah, O-nya besar. Ya. Jadi semua proses pembakaran dari hidrokarbon ya, terutama yang kita sedang membahas akan menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Oke ya, cukup, silahkan ditutup untuk presentasi. Demikian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah presentasi ya, kelompok 1, 2, 3, dan 4 ya. Sesudah presentasi, kemudian ditanggapi, kita membahas apa sih? Apa yang tadi kita bahas? Hidrokarbon. Bagaimana dengan hidrokarbon? Diapakan tadi hidrokarbon? Digolongkan. Nah, ternyata ada berapa golongan di dalam hidrokarbon? Ada 3 ya. Tadi ada alkana, contohnya ada di dalam apa tadi? Gas LPG ya. Kemudian ada apa lagi golongan yang kedua? Ada alkena. Contohnya tadi ya ada
plastik ya. Ada plastik contoh dari alkena. Alkena rangkap berapa? Rangkap 2. Kemudian yang terakhir ada alkuna. Alkuna rangkap berapa? Rangkap 3 ya. Jadi kita bisa bedakan mana alkana, mana alkena, dan mana ya. Begitupun dengan strukturnya ada siklik ataupun alisiklik, aromatik ya. Itu termasuk ke dalam contoh-contoh hidrokarbon ya, yang kita gunakan dalam sehari-hari. Tadi di dalam gas ada apa saja? Di dalam gas LPG ada apa? Propana dan butana. Jadi besok kalau beli gas LPG kemana Arvin? Ke warung ya. Ibu beli apa? Beli gas propana sama butana. Nah, kalian mentang-mentang sudah belajar hidrokarbon, mau beli gas propana sama butana, bakalan dikasih nggak? Nggak tahu. Iya, waktunya bingung, nggak tahu ya. Jadi kalau kita ke warung ya, bukan mentang-mentang sudah belajar hidrokarbon, tapi kita tetap menggunakan nama umum. Beli gas, oke, bakalan dikasih ya. Tapi kita sudah tahu sebagai pengetahuan, oh di dalam gas LPG ada ini. Oke, di dalam kandungan atau bahan dari plastik ya, alkena, kemudian bahan bakarnya untuk pengelasan ada alkuna. Setelah kita tadi belajar tentang penggolongan hidrokarbon, maka kesimpulannya apa? Tadi yang di dalam gas LPG kita ada kandungan apa? Ada kandungan gas propana dan butana ya, ada kandungan propana dan butana ya. Jadi kalau kita beli gas LPG ya, itu artinya kita membeli gas propana dan butana ya. Oke, besok kalau mau beli gas, belinya gak mau kemana? Mau beli gas propana dan butana. Oke, itu termasuk ke dalam kemudian yang kedua ada bahan dasar dari kantong plastik apa? Ethylene. Ini termasuk ke dalam golongan alkena. Ya, kemudian yang terakhir ada bahan bakar pengeras, ya, yaitu ada asetilena atau ethylene. Ini termasuk ke dalam golongan alkena. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, paham semuanya? Oke, masih semangat ya? Oke, supaya lebih semangat kita akan evaluasi. Silakan dibuka link untuk Google Form-nya. Ya, itu sudah kirimkan, ya, Ibu kirimkan untuk link Google Form-nya. Silakan dibuka. Silakan dikerjakan. Ada berapa soal? Ada 5 ya. Silakan dikerjakan. Oke. Ada yang sudah? Oke, sudah ya. Nah, ada yang dapat 100? Ya, di sini belum ada yang dapat 100, ada yang 80 ini. Ya, oke, kita kasih oplos untuk Heri dapat 80 Heri. Nah, ada jawaban yang kurang tepat ya, nanti bisa dijelaskan. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan, oke. Senang? Sehingga kita tahu jadinya bahan bakar dari plastik apa, gas LPG apa. Oke, Ibu minta penilaian dari kalian. Silahkan angketnya diisi.
hari ini ya. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya minggu depan kita masih membahas tentang hidrokarbon ya. Yang akan kita bahas adalah sifat dan keisomeran dari hidrokarbon. Bagaimana sifat alkana, alkena, alkuna ya, serta keisomeran. Apa itu isomer? Ya, kalian bisa pelajari terlebih dahulu ya dari modul yang dibagikan ataupun buku paket kimia atau dari internet boleh kok. Oh, boleh sekali ya, yang penting ada masing-masing. Oke ya, silakan dipelajari di rumah masing-masing. Oke, untuk lebih mendalami lagi di buku di modul ya, di tiap kelompok ada modulnya. Silahkan kalian kerjakan di rumah sebagai tugas individu. Ada soal sebanyak 5 kalian pelajari, silahkan kalian kerjakan ya. Kita akan bahas, kita akan kumpulkan minggu depan ya, sebagai pertemuan minggu depan bagaimana kalian sudah paham atau belum ya. Jadi silakan dikerjakan latihan soal yang ada di modul. Oke, sebelum Ibu akhiri ada yang mau ditanyakan? Minggu depan kita ketemu lagi ya semuanya. Semoga sehat semuanya. Kita bisa bertemu lagi dalam pertemuan berikut. Oke, kita akhiri dengan bacaan hamdalah.